Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai imunokromatografi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah instrumentasi laboratorium. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatma Ayu dengan NIM 22052770012 kelas 1A D3 Analis Kesehatan. Perkenalkan, saya Firdaus Nurrohman dengan NIM 22052777013 dari kelas 1A D3 Analis Kesehatan. Perkenalkan, saya Arifah Gadja dengan NIM 22052777014 dari kelas 1A D3 Analis Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Naila Gaisani Dwi Gustari dengan NIM 22052777024 dari kelas 1A D3 Analis Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Kurniawan dengan NIM 22052777027 kelas 1A D3 Analis Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari imunokromatografi. Imunokromatografi berasal dari dua kata, yaitu imunologi dan kromatografi. Nah, imunokromatografi adalah cabang ilmu kesehatan yang mencakup studi tentang semua aspek dari sistem kekebalan tubuh, terutama dalam pemeriksaan mengidentifikasi antigen atau antibodi. Kromatografi adalah teknik dalam memisahkan molekul berdasarkan perbedaan berat pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam, untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul tersebut yang terlarut dalam fase gerak akan melewati membran nitroselulosa atau kolom sebagai fase diam. Sehingga imunokromatografi adalah teknik untuk memisahkan dan mengidentifikasi antigen atau antibodi yang terlarut dalam sampel. Adapun contoh pemeriksaan dari imunokromatografi, yang pertama anti-HIV 1 atau 2, yang kedua HBsAg, yang ketiga plasmodium atau malaria, yang keempat anti-TBC, yang kelima IgM atau IgG dengue, yang keenam NS1 IgG dengue, yang ketujuh IgM anti-salmonella. Prinsip dari imunokromatografi adalah memisahkan molekul berdasarkan perbedaan berat pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati membran nitroselulosa atau kolom sebagai fase diam, sehingga imunokromatografi adalah teknik untuk memisahkan dan mengidentifikasi antigen atau antibodi yang terlarut dalam sampel. Adapun skema strip test, yaitu sampel diteteskan pada sampel PET lalu akan berikatan dengan colloidal gold yang kemudian akan bermigrasi secara kapiler menuju garis D yang berisi antigen dan antibodi spesifik dan menuju garis C yang berisi rekombinan protein atau antibodi. Untuk proses reaksi, yang pertama adalah sampel positif, yaitu sampel yang diteteskan pada sampel PET antigen yang terlarut dalam sampel dan akan berikatan dengan colloidal gold antibody yang kemudian akan berimigrasi secara kapiler dan berikatan dengan antigen antibody. Sisanya akan berikatan dengan anti-MOS IgG dan membentuk dua garis warna saja. Nah, untuk yang kedua adalah sampel negatif, yaitu sampel yang diteteskan pada sampel PET sampel dan tidak berikatan dengan colloidal gold antibody lalu berimigrasi secara kapiler dan tidak berikatan dengan antigen antibody, namun akan terjadi ikatan pada anti-MOS IgG dan membentuk satu garis warna saja. Interpretasi hasil negatif apabila tidak muncul warna atau warna lemah di garis tes, garis kontrol harus berwarna sebagai validasi reagen. Untuk hasil positif, apabila garis kontrol berwarna dan garis tes berwarna. Untuk hasil invalid, garis kontrol tidak menunjukkan warna reagen tidak valid, walaupun pada garis tes muncul atau tidak muncul warna. Kelebihan dan kekurangan imunokromatografi. Kelebihannya, format yang disukai oleh berbagai pemakai, seperti teknisi laboratorium. Kedua, pembacaan secara makroskopik. Ketiga, waktu yang dibutuhkan
untuk mendapatkan hasil tes amat singkat. Keempat, stabil untuk jangka panjang dengan berbagai iklim. Kelima, kerja amat praktis. Untuk kekurangannya, hasil pemeriksaan hanya dapat dinyatakan kualitatif, belum dapat menyatakan kuantitatif.